Halo guys, jumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau nunjukin sama kalian sebuah power supply rusak. Kenapa kok rusak? Aku nggak tahu, ayo kita cek aja bareng-bareng. Power supply ini dulu aku beli dengan harga yang murah, terus aku pakai selama beberapa bulan, dan akhirnya udah rusak. Akhirnya aku beli power supply baru dari GameMax, dan alhamdulillah jauh lebih baik. Pokoknya kalian lihat sendiri aja lah ya, check it out. Ini dia barangnya. Jadi aku beli power supply ini udah beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu kayaknya. Karena harganya murah, 100 berapa ribu gitu. Kalian bisa baca sendiri lah ya. Ini aku mau coba ngelihat komponen apa yang rusak setelah dipakai selama 1 tahun. Yang bikin komputer akhirnya kadang bisa hidup, kadang enggak. Atau dia mati di saat penggunaan. Yuk coba kita cek bareng-bareng. Bagian mana yang rusak kira-kira di power supply ini. Karena setelah aku ganti power supply yang baru, komputer aku normal. Dan power supply baru yang untuk menggantikan power supply yang lama itu adalah power supply yang ini. Nih, dari GameMax GP Performance Black Edition. Tuh ada tulisannya 80 plus bronze. Aku pilih yang ini memang. Dan alhamdulillahnya komputer aku normal banget sampai sekarang, akhirnya dipakai buat kerja. Ini dia komputernya. Langsung aja ya, kita balik lagi ke sini, kita bongkar PSU-nya untuk melihat ada kerusakan apa di dalam. Langsung aja kita taruh di meja, nyalain lampu supaya terang, terus coba kita ambil toolkit dan kita ambil obeng plus yang panjang di sini, serta ada magnet neodymiumnya, supaya ngebongkar PSU ini jadi lebih gampang. Karena kalau nggak ada dua benda ini ya repot sih. Biasanya skrupnya tuh nggak mau nempel di obeng gitu loh, kalau misalnya nggak ada magnet neodymiumnya. Sebelumnya PSU ini udah coba aku bongkar gitu, karena kemarin ada keperluan, tapi belum sempat aku apa-apain, cuman aku lihat aja, habis itu aku tutup lagi dan belum sempat juga perhatikan komponen-komponen yang rusak gitu. Maka dari itu segelannya itu udah sobek, udah lepas. Jadi semoga kalian dengan nonton video ini bisa tahu jejak pemakaian sebuah power supply komputer yang udah dipakai di atas 6 bulan. Dengan harga yang nggak sampai 200.000 rupiah, udah sampai rumah. Udah sama ongkirnya. Berarti kan harganya murah banget ya. Kalian bisa cek merek apa aja power supply komputer di online shop. Dan di sini kalian akan bisa tahu isinya seperti apa setelah dipakai selama 6 bulan ke atas. Dan seluruh skrupnya sekarang udah dibuka semua, ada 4 buah. Aku putuskan untuk mencongkelnya apa menariknya langsung. Soalnya kemarin waktu pertama kali aku bongkar itu nggak pakai dicongkel, butuh ditarik aja. Dengan posisi tangan dan jari yang pas, kita bisa membongkarnya. Tapi kalau misalnya pengen gampang banget ngebongkarnya ya, kita harus coba sedikit agak usaha ngambil sebuah obeng min. Obeng min yang bakal aku pakai ini adalah obeng min belimbing seperti ini, bolak-balik min plus, dan yang aku pakai adalah minnya untuk mencongkel bagian ini supaya gampang dibuka dan ditarik. Oke, ini dia barangnya. Langsung kita perhatiin ya di sini. Langsung kita bisa ngelihat ada komponen yang rusak banget di sini. Elko rusak nih, 1, 2, 3, 4 elko yang kelihatan rusak, tapi di sini ada 2 elko lagi yang kelihatan bagus. Kalau udah yang lainnya pada rusak gini dan ini kelihatan bagus, mencurigakan, biasanya langsung kita sikat sih, langsung kita ganti. Kalau misalnya kita pengen memperbaiki PSU ini, kita lihat di sini tuh elko besarnya bahkan rusak loh, nih meledas sih tuh. Ogla. Elko sih kebanyakan yang rusak. Kalau untuk komponen-komponen yang lain sih kayaknya aman ya. Resistor misalnya.
kelihatan aman. Cuman elko-nya aja yang meledos kabeh. Di sini pakai MOSFET F12C20. 12 ampere 200 volt. 10C40. 10 ampere 400 volt. MOSFET-nya kecil-kecil sebetulnya dipakai di sini. Yang di sana itu dioda 3 kaki. 1 2 3. Yang ini MOSFET. Sistem kerja dari power supply ini hampir mirip dengan PSU Sharp. Kemarin aku bongkar PSU ini karena pengen cari MOSFET untuk mengganti PSU TV Sharp itu. Tapi ternyata PSU dari komputer itu MOSFET-nya lebih kecil daripada PSU dari TV. Kalau PSU dari TV itu minimal 7N65 atau 7 ampere 650 volt dan 18N60 18 ampere 600 volt. Di sini maksimal berapa? 12 10. Nggak kuat kalau misalnya dipakai untuk menggantikan MOSFET dari TV Sharp. Coba kita buka 4 buah skrup ini ya. 1 2 3 4. Terus kita lihat dari bawah, kira-kira ada yang mencurigakan apa enggak. Masih tetap pakai obeng yang sama. Cara ngebongkarnya juga kalian udah pada tahu. Kalian bisa skip bagian ini. Ini sengaja aku masukin supaya nggak ada yang tersilaf dari proses pembongkaran sampai pengerjaan nanti. Ngomong-ngomong guys, banyak banget loh di bagian komputer itu yang bisa dimanfaatkan, di PSU-nya ya terutama. Seperti heatsink seperti ini nih. Heatsink yang lubang-lubang ini bisa kita manfaatkan untuk mendinginkan komponen-komponen selain komputer yang memang overheat gitu. Kalau misalnya kepanasan dia rusak. Nah, itu kita bisa menggunakan heatsink seperti ini untuk mengakali supaya dia itu bisa bertahan hidup lama. Misalnya seperti memperbaiki PSU TV Sharp yang kalau misalnya panas dia mati sendiri. Nah, kita bisa pakai heatsink yang seperti ini. Singkat cerita, setelah aku buka 4 buah skrupnya dan aku balik PCB-nya, aku agak heran sih di sini. Kenapa kok pabrikan kayak handmade ya? Atau pabriknya tuh nggak pakai mesin kali ya, pakai orang semua. Jadi soldernya tuh jelek gitu. Ternyata bagian dalam atau bagian bawah dari power supply ini itu semacam udah ada campur tangan manusia gitu. Biasanya kan PSU kayak gini dibikin sama robot ya. Adalah manusianya sedikit. Tapi dalam arti kalau udah keluar dari pabrik itu nggak ada bekas-bekas utak-atikan manusia lagi gitu. Kalau ini udah kelihatan semacam ada intervensi manusia. Ya, nih ada bekas arpus. Nih, solderan untuk 2 kabel fan. Ini jelek banget ini. Terus ada solderan yang belendung-belendung gini, ini gede-gede. Nggak meyakinkan sama sekali bahwa kondisi dari power supply ini dalam keadaan baik-baik aja. Ternyata seperti itulah penampakan yang kita dapetin setelah kita bongkar PSU-nya dan kita balik. Itu aja sih. Kalau ada resistor yang rusak, terbakar, biasanya bodinya terbakar, tapi ini nggak terbakar. Dia kena lelehan dari elko. Rata-rata yang rusak semuanya elko ini. Gejala kerusakan di komputer kalau misal PSU rusak seperti ini, biasanya komputernya kadang-kadang mau hidup, kadang-kadang juga dia nggak mau hidup. Kadang-kadang kita pencet berkali-kali baru dia mau hidup. Dan kalau misalnya lagi proses kerja yang berat gitu di komputernya, misalnya copy paste file yang gede gitu, tiba-tiba nanti dia berhenti di tengah jalan dan harddisknya tuh tiba-tiba berhenti gitu ngejim. Artinya itu terjadi karena kurangnya supply daya ke motherboard yang akhirnya komputer nggak bekerja dengan optimal karena terlalu banyak kerusakan di sini. Elko-nya meledos sih. Ini elko
berukuran 220 volt 330 mikrofarad. PSU ini masih bisa dibetulin. Kalau misalnya kalian bisa cari, kalau misalnya kita bisa cari elko yang bagus, masih bisa kita betulin. Tapi aku nggak yakin sih. Lebih baik kalau PSU itu mending kita beli PSU yang bagus daripada kita harus berspekulasi benerin power supply yang akhirnya malah bikin kerjaan kita jadi lebih lama nanti dan hasil dari servisnya itu nggak maksimal. Elko ini ya kalau kita ganti asli misalnya atau kita ganti yang bagus, belum tentu nanti hasilnya maksimal karena rangkaiannya ini memang beda dengan rangkaian PSU di PSU komputer yang grade-nya lebih bagus seperti GameMax dan di atasnya lagi gitu. Bisa dilihat dari harganya juga sih guys. Kalau misalnya harganya di bawah 100.000, di bawah 200.000 biasanya ya sesuai sama kualitas dan ketahanannya. Tapi kalau misalnya harganya tuh di atas 500.000, di atas 700, biasanya ya hasilnya bagus. Nih ya, ada soket yang udah diputus ini. Nggak tahu ini soket apa. Kayaknya sih soket. Oh nggak tahu ini soket apa. Seperti udah dijamah ternyata ini. Bekas servisan kayaknya. PSU rusak terus diservis. Terus dijual dengan harga yang murah banget di online shop. Ngeri juga ya. Jadi video kali ini kayak gitu aja lah ya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.